Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sanjay TV, TV-nya orang Bukit Tinggi. Hari ini kita akan berbincang dengan murid dan guru dari Min Gulai Bancah Bukit Tinggi. Nah, dengan Fikran dan Bapak Rustam, kita akan membahas seputar kreativitas murid, yaitu salah satunya di bidang robotik. Assalamualaikum Bapak, Adek. Waalaikumsalam. Nah, Fikran, kalau boleh tahu, sejak kapan nih mulai tertarik sama bidang robotik nih? Nah, saat itu Kak, Bunda Fikran diundang oleh sekolah untuk mensosialisasikan ekskul robotik Kak. Jadi Fikran melihat karya abang-abang kelas Fikran. Nah, di situ Fikran melihat robotnya bisa jalan sendiri kan. Itu Fikran terpikir penasaran, tuh gimana ya cara bisa jalan sendiri, bukannya kita harus dorong dengan tangan gitu. Ya, jadi awalnya tertarik dari melihat karya seniornya. Nah, jadi bagaimana dukungan dari Bapak atau pihak sekolah mengenai Fikran di bidang robotik ini? Ya, tentunya kalau kami dari pihak guru maupun dari pihak sekolah itu sangat mendukung ya Kak ya, dengan keinginan anak-anak kita yang mau melek teknologi gitu kan. Dan memang sekolah sendiri berharap anak-anak ini itu tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman. Nah, sehingga kita adakan ekskul robotik. Nah, alhamdulillah Fikran ini salah satu siswa yang cukup antusias dengan robotik gitu. Oleh karena itu ya kami sangat bangga sekali tentunya. Masih kecil mulai bergabung robotik itu mulai kelas 2 gitu ya. Kelas 2 udah mau bergerak, mau berpikir gitu kan, di luar pikiran anak kelas 2 sebenarnya, dimana udah kelas 2 dan sekarang baru kelas 3 sudah punya beberapa karya. Itu sangat membanggakan kami pihak sekolah. Ya, jadi ini adalah beberapa karya Fikran yang sengaja kami bawakan ya Kak ya. Ini emang semuanya karya dari Fikran pribadi. Seperti contoh ini namanya mobil robot avoider. Nah, ini emang murni ini anak kita merakit dari awal sampai dia bisa jalan. Ada juga ini namanya mobil robot Bluetooth, remote control. Tapi remote-nya pakai Android. Sehingga anak-anak yang awalnya kecanduan main game ya, sekarang udah berubah kecanduannya jadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi dia bisa merakit sebuah robot, lalu dia kendalikan pakai HP-nya. Nah, ada juga ini karya pertama Fikran ini robot ASP. Sebenarnya ini tujuan awalnya dia mau buat kapal gitu. Membuat kapal, cuman ya maklum anak kelas 2 SD, kelas 2 MI, ya jadinya kapalnya kayak gini. Cuman yang kita ajarkan di sini adalah pemanfaatan tenaga surya atau tenaga matahari menjadi listrik seperti itu. Jadi dia ngerti kelas 2 MI, kelas 3 itu sudah belajar tentang listrik seperti itu. Jadi dia udah bisa mengubah cahaya matahari itu menjadi listrik. Nah, ininya yang kita ambil sebenarnya. Kalau desainnya kayak gini lah, pure desain anak MI seperti itu. Oh, berarti menarik sekali memang dukungan dari sekolah pun untuk Fikran ya. Jadi kalau Fikran, kalau boleh tahu, ini robot-robotnya ada yang lain, berapa banyak jenis yang sudah dikerjakan? Nah, ada 4 karyanya Kak. Yang akan dengan satu, yaitu mobil robot avoider. Apa itu mobil robot avoider? Mobil robot avoider adalah mobil yang bisa menghindar alangannya. Berarti robot ini akan tanpa tabrak gitu. Nah, lalu mobil robot Bluetooth. Nah, apa itu mobil robot Bluetooth? Jadi, cara kerjanya tuh Kak, kita konekkan dengan HP. Nanti kita kendalikan di HP. Nah, komponen-komponen yang kita perlukan di sini ada motor driver, Bluetooth, kabel jumper, holder baterai, Arduino Uno, ban, DC motor, dan itu aja. Bukan tenaga surya, kabel jumper, lalu balingnya, lalu shape itu styrofoamnya Kak. Oh iya, yang ini tadi apa namanya Fikran? Mobil robot Bluetooth namanya Kak. Oh, yang pakai Bluetooth ya? Iya Kak. Oke Pak, ini jadi cuman seperti ini atau ada body atau casingnya? Gini Kak, ini kan mobil robot nih, dibuat sama anak. Kita mengajarkan, untuk mengajarkan kita emang kayak gini aja.
karena biar anak bisa melihat inilah komponen-komponen yang kita gunakan untuk membuat sebuah mobile robot seperti itu. Nah, Fikran, jadi sejauh ini prestasi apa yang udah Fikran raih? Kalau saya pribadi Kak, Fikran belum ada mengikuti kompetisi-kompetisi gitu. Tetapi kakak kelas Fikran mengikuti kompetisi nasional dan mendapatkan juara 2. Katanya Fikran juga jadi mentor robotik ya untuk teman-temannya. Nah, ceritanya bagaimana? Nah, saat itu Kak, Fikran ditunjuk sebagai tutor untuk teman sebaya Fikran. Nah, dalam acara workshop robotik Madrasah Sumatera Barat Kak. Nah, ada yang sekolahnya dari Tamas Raya, Solok Selatan, Padang, lalu Pesisir Selatan, Solok Selatan, dan lain-lain Kak. Nah, dalam satu sekolah itu membutuhkan satu pendamping dan 2 peserta Kak. Nah, sebagai tutor Kak, pasti tugasnya untuk membuat mengajarkan peserta-pesertanya itu apa sih kendalanya. Nah, peserta-pesertanya itu adalah kelas 5, kelas 4 Kak. Berarti beliau itu pertanyaannya ke Fikran Kak. Nah, itu Fikran sangat bangga di situ. Wah, keren sekali. Baru kelas 3 udah bisa jadi tutor untuk kakaknya kelas 5 berarti ya. Jadi harapan Fikran selanjutnya atau cita-cita di bidang robotik ini apa? Nah, adapun cita-cita Fikran ingin membuat rumah Fikran itu sebagai smart home atau rumah pintar. Nanti rumah Fikran itu akan ada robot, tong sampah otomatis, dan lampu. Kalau hidup otomatis saja, tak perlu kita tekan stop kontaknya Kak. Nah, untuk pertanyaan untuk Bapak Rustam, berapa banyak siswa yang ikut ekskul robotik ini di sekolah? Kalau untuk ekskulnya ya Kak ya, kita kan buka ekskul itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu kalau untuk jumlah siswanya sekitar lebih kurang 40 orang Kak untuk yang ikut ekskul. Cuman kita dari pihak madrasah selain ekskul robotik, kita juga punya program di samping itu adalah mengajarkan robotik ini ke setiap kelas. Dan setiap kelas itu nanti akan memunculkan karya-karya robotik seperti itu. Jadi misal di kelas 6 contoh ya Kak ya, kelas 6A gitu, kita serahkan kelas 6A ini mau punya inovasi seperti apa gitu. Nah, kebetulan kemarin kayak kelas 6 mereka bilang kami mau buat running tag set. Nah, akhirnya setiap kelas tuh punya inovasi sendiri-sendiri. Kayak kelas 6 tuh mereka buat running tag Kak. Jadi running tag itu yang biasanya kita beli pesan mahal-mahal gitu ya. Sekarang kalau di Min Kota Bukit Tinggi itu anak-anaknya sudah bisa merangkai running tag itu. Jadi tinggal beli komponen, nanti mereka rangkai sendiri. Modalnya jadi lebih murah gitu. Terus kayak di kelas lain juga, misal kayak di kelas 4 kemarin, mereka ingin buat karena suasana COVID ya Kak ya, masih pandemi, jadi mereka ingin buat tempat cuci tangan otomatis gitu. Akhirnya kita bantu, kita arahkan, alhamdulillah mereka memunculkan karya. Mereka bisa buat tempat cuci tangan otomatis gitu. Jadi nggak perlu lagi kita putar-putar keran, tinggal dekatkan tangan, airnya keluar sendiri, cuci tangan gitu. Ini karyanya kelas 4. Terus samping itu mereka juga ingin buat tempat tong sampah yang bisa buka sendiri. Yaudah, kita ajarkan juga, kita bimbing mereka merangkainya dari awal, memprogramnya kita ajarkan juga, akhirnya berhasil membuat tong sampah otomatis yang juga bisa berbicara. Jadi masukin sampah, kita mau buang sampah itu dia buka sendiri, terus setelah buang sampah nanti dia juga bilang, misal gini, terima kasih telah buang sampah pada tempatnya gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi masing-masing kelas itu ada beda-beda Kak. Kalau kelas 3 kemarin ada yang minta buat ini pengiring tangan. Kalau kelas 4 kan udah cuci tangannya Zat. Kami buat pengiring tangannya aja lah gitu kan. Jadi pengiring tangan otomatis mau mereka buat lagi masih kalau itu masih tahap proses belum selesai. Tapi kayak itulah inovasinya anak-anak itu. Nah, terakhir nih Pak Rustam, harapan dari guru-guru Minnya bagaimana? Kalau berbicara harapan ya Kak ya, kami dari pihak guru tentu ingin pertama anak-anak kami itu melek teknologi, bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena kita lihat sekarang udah kalau zaman kita dulu misalnya siswa itu nggak boleh pakai HP. Kalau sekarang siswa wajib pakai HP, belajar daring gitu misal. Jadi anak-anak harus kita arahkan ke hal yang positif, melek teknologi. Jadi tidak hanya memakai Android sebagai sarana main game, nonton YouTube gitu kan.
tapi kita arahkan mereka menggunakan teknologi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat dan mereka bisa untuk mengendalikannya seperti itu, tidak hanya memakai. Nah, itu yang pertama harapan kami sebagai guru. Yang kedua, memang kami harapkan dari ekskul robotik ini outputnya adalah anak-anak ini dia bisa menguasai program robot, sehingga ketika mereka punya ide, mereka bisa mewujudkannya gitu. Kalau misal selama ini kita melihat sesuatu, nonton film misal kayak Iron Man atau Power Rangers gitu kan, wah hebat kali ya gitu. Selama ini kan gitu pikiran anak-anak. Sekarang kita berharap anak-anak ini selain dia punya pandangan, dia bisa mewujudkannya seperti itu. Ketika dia punya keinginan seperti Fikran tadi, dia ingin membuat smart home katanya, sudah sampaikan ke kami beberapa hari yang lalu. Jadi Ustaz, saya ingin buat smart home, saya ingin rumah saya itu jadi rumah pintar berbasis robot kayak yang ada di film Iron Man itu, Ustaz. Dia ngomong sama rumahnya bisa jawab katanya. Jadi dia ingin semisal Ustaz mau hidupin lampu nih nggak usah pencet-pencet lagi Ustaz, capek katanya kan. Jadi seperti itu, dan kita ingin output kita dari ekskul robotik ini adalah anak itu dia punya keinginan, punya pandangan ke depannya, dan dia bisa mewujudkan impiannya tersebut. Itu output yang kita harapkan. Dan yang ketiga, dari kami pihak madrasah secara umum ya, mulai dari stakeholder sampai guru-gurunya, kami juga punya sebuah cita-cita, yaitu untuk membumikan robotik ini di Sumatera Barat. Jadi makanya kemarin kita udah mulai langkah tersebut dengan mengadakan sebuah workshop yang kita undang gitu MI dari daerah lain, seperti yang disampaikan oleh Fikran tadi. Mulai dari ada yang dari Damas Raya kemarin, dari Pasaman Barat, di Solok Selatan, Pesisir Selatan, Padang, dan lain-lainnya gitu. Tanah Latar juga kemarin ikut. Nah, jadi kita adakan juga, kita ajak anak-anak kita untuk menjadi mentornya. Dengan begini kita menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya robotik itu nggak susah loh gitu. Buktinya ini, nak kelas 3 aja bisa gitu. Dan dia bisa mengajarkan ke teman-temannya gitu. Nah, inilah yang kita gaungkan sekarang. Kita ingin membumikan robotik ini di madrasah-madrasah yang ada di Sumatera Barat. Seperti itu. Menarik sekali yang sudah disampaikan oleh Fikran dan Pak Rustam tadi. Semoga harapan dan cita-citanya juga terwujud. Dan juga semoga untuk siswa-siswa lainnya juga mengikuti kreativitas ini di bidang robot ataupun bidang lainnya di Sumatera Barat maupun di Indonesia maupun internasional. Demikian saya Rahmi mewakili kerabat kerja undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.